warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi di Beni Wijaya Channel. Tenses sebenarnya mudah untuk dipelajari, asalkan kita tahu caranya. Berikut ini akan diterangkan tentang beberapa macam tenses dan kode rahasianya. Tenses adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris. Macam tenses. Tenses ada 16 macam, diantaranya yaitu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Kemudian untuk di kategori past, kita mempunyai simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Berikutnya, di kategori future, kita mempunyai simple future tense, future perfect tense, future continuous tense, dan future perfect continuous tense. Dan kategori terakhir adalah past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future perfect continuous tense. Tenses sebenarnya mudah untuk dipelajari, asalkan kita tahu caranya. Berikut ini akan diterangkan tentang beberapa macam tenses dan kode rahasianya. Tips menguasai tenses. Pertama, kenali dahulu verb dalam kalimat atau kata kerjanya. Kedua, kenali terlebih dahulu subjek apa yang ada dalam kalimat. Ketiga, kenali pula apa word signal atau time signal yang ada dalam kalimat. Sebab time signal akan menunjukkan apakah kalimat tersebut masuk dalam kategori present, perfect, future, ataukah past. Mari kita mulai pembahasan soal tentang present tense terlebih dahulu. Soal nomor 1. Adam bla 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 a glass of milk every morning. Pilihan jawabannya adalah A. Drink, B. Drinks, C. Drinking, D. Drunk. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya adalah seperti berikut. Rumus simple present tense untuk kalimat verbal adalah subject plus verb 1 plus S atau IS plus object atau adverb. Dalam soal tersebut terdapat time signal, yaitu every morning. Kemudian subjek yang digunakan adalah Adam yang termasuk dalam he atau kata ganti laki-laki. Sementara itu verb atau kata kerja drink berakhiran K, sehingga verbnya cukup diberi imbuhan S. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah B, yaitu drinks. Soal nomor 2. I usually bla 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 to office at 7 AM. Saya biasanya bla 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 ke kantor jam 7 pagi. Pilihan jawabannya adalah A. Go, B. Goes, C. Going, atau D. Gone. Untuk soal nomor 2, jawaban yang benar adalah E. Penjelasannya adalah yang pertama, rumus simple present tense untuk kalimat verbal yaitu subject plus verb 1 plus S atau IS plus object atau adverb. Kemudian yang kedua, terdapat time signal usually. Yang ketiga, subjek yang digunakan adalah I, sehingga verb 1 tidak perlu imbuhan S atau IS. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah B, yaitu drinks. Soal number 3. The cat bla 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 very funny. Kucing ... sangat lucu.
Pilihan jawabannya adalah A. Are, B. Has, C. Is, D. Will. Untuk soal nomor 3, jawabannya yang benar adalah C. Adapun penjelasannya adalah 1. Terdapat kata very funny sehingga masuk dalam kategori adjektif atau kata sifat dan tergotong dalam simple present tense bentuk kalimat nominal. Kedua, rumus simple present tense untuk kalimat nominal adalah subject plus verb 1 plus to be am, is atau are plus noun, adjective atau adverb. Ketiga, subjek yang digunakan adalah the cat yang masuk dalam kategori it, hewan, dan tunggal, sehingga to be yang digunakan adalah is. Maka dari itu, jawaban untuk soal nomor 3 yang tepat adalah C, yaitu is. Berikutnya, mari kita berlatih soal present continuous tense. Dan soal yang pertama adalah it is now 10 p.m. Sekarang jam 10 malam. Jerry bla 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 sleeping in his room. Tidur di ruangannya. Untuk soal nomor ini, pilihan jawabannya adalah A. Are, B. Is, C. Was, D. Were. Untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya adalah 1. Rumus present continuous tense adalah subject plus verb 1 plus to be am, is atau are plus verb ing plus adverb. Kedua, terdapat time signal now yang menandakan tenses present. Ketiga, dalam soal tersebut juga terdapat verb ing atau gerund, yaitu kata sleeping yang menandakan kalimat jenis continuous. Keempat, subjek Jerry termasuk subjek tunggal dan pengganti pronoun he atau dia laki-laki, sehingga to be yang tepat untuk kalimat tersebut adalah is. Soal nomor 5. My mother and I bla 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 cooking in the kitchen now. Ibu saya dan saya memasak di dapur sekarang. Pilihan jawabannya adalah A. Are, B. Am, C. Was, dan D. Is. Untuk soal nomor 5, jawaban yang benar adalah E. Adapun penjelasannya adalah kita harus mengingat bahwa rumus present tense continuous adalah subject plus verb 1 plus to be am, is atau are plus verb ing dan plus adverb. Kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal now yang merupakan penanda tenses present. Kemudian yang ketiga terdapat verb ing gerund, yaitu kata cooking yang menandakan kalimat jenis continuous. Berikutnya, subjek my mother and I termasuk subjek jamak dan pengganti pronoun they atau mereka, sehingga to be yang tepat adalah are. Soal nomor 6. Smith and Adam are bla 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 a script for their movie project tonight. Smith dan Adam suatu skrip untuk proyek film mereka malam ini. Pilihan jawabannya adalah A. Wrote, B. Writing, C. Written, D. Was writing. Untuk soal nomor 6, jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya adalah 1. Perhatikan rumus present continuous tense, yaitu subject plus verb 1 plus to be am, is, are plus verb ing plus adverb. Kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal tonight yang menandakan tenses present. Selanjutnya, maka dari itu, verb yang dibutuhkan adalah verb ing, sehingga jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah kata writing.
Berikutnya, kita akan mencoba latihan soal present perfect tense. Dan kita akan menuju ke soal nomor 7. Tina, bla 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 studied math for an hour. Tina, titik-titik, belajar matematika selama 1 jam. Pilihan jawabannya adalah A. Has, B. Have, C. Had, D. Has been. Untuk soal nomor 7, jawaban yang benar adalah A. Penjelasannya adalah: pertama, rumus present perfect tense adalah subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal for yang menandakan tense is perfect. Ketiga, dalam soal tersebut juga terdapat verb 3 yaitu kata studied. Terakhir, subjek Tina termasuk subjek tunggal dan pengganti pronoun she atau dia perempuan, sehingga to be yang tepat untuk melengkapi soal tersebut adalah has. Soal nomor 8. You bla 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 to music for 30 minutes. It's very good. Kamu titik-titik musik selama 30 menit. Ini sangat bagus. Pilihan jawabannya adalah A. Are listening, B. Were listen, C. Have listened, D. Was listening. Untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah C. Penjelasannya yaitu: pertama, rumus present perfect tense adalah subject plus have atau have plus verb 3 plus object. Kedua, terdapat time signal for yang menandakan tense is perfect. Ketiga, karena soal ini adalah pembahasan tentang present perfect, maka verb yang diperlukan adalah verb 3, yaitu kata listen. Berikutnya, untuk subjek you, pasangan to be yang tepat adalah have. Maka dari itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah have listened. Soal nomor 9. My mother and I, bla bla bla, in Jakarta since 2007. Ibuku dan saya, titik-titik, di Jakarta sejak 2007. Pilihan jawabannya adalah A. Has lived, B. Was living, C. Has living, D. Have lived. Untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah D. Perhatikan penjelasannya seperti berikut. Pertama, rumus present perfect tense adalah subject plus has plus have plus verb 3 plus object. Kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal since yang menandakan tense is perfect. Berikutnya, karena soal ini adalah sedang membahas present perfect, maka verb yang diperlukan adalah verb 3, yaitu kata lived. Untuk subjek my mother and I merupakan bentuk jamak pengganti pronoun they atau mereka, sehingga pasangan to be yang tepat adalah have. Maka dari itu, jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah have lived. Selanjutnya adalah mari kita mencoba berlatih soal present perfect continuous tense. Dan soal nomor 10, Susi bla 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 working in Japan since 2010. Susi bla 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 bekerja di Jepang sejak 2010. Pilihan jawabannya adalah A. Have been, B. Has been, C. Is, D. Have. Untuk soal nomor 10, jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya yaitu 1. Rumus present perfect continuous tense adalah subject plus have or have plus been plus verb in plus object. Kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu since yang menandakan tense is perfect. Berikutnya terdapat verb in yaitu working yang merupakan penanda kalimat continuous.
Terakhir, untuk subjek Susi merupakan tunggal pengganti pronoun she atau dia perempuan. Sehingga untuk soal ini, to be yang tepat adalah has been. Soal nomor 11. They bla 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 playing soccer for the last 2 hours. Mereka bermain sepak bola selama 2 jam. Pilihan jawabannya adalah E. Have been, B. Has been, C. Are, D. Is. Untuk soal nomor 11, jawaban yang benar adalah E. Penjelasannya yaitu 1. Rumus present perfect continuous tense adalah subject plus have atau have plus been plus verb in plus object. Kemudian yang kedua, terdapat time signal for pada soal tersebut yang menandakan tenses perfect. Berikutnya terdapat verb in, yaitu kata playing yang merupakan penanda kalimat continuous. Terakhir, untuk subjek they merupakan jamak sehingga to be yang tepat adalah have been. Soal nomor 12. You bla 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 not been living in Yogyakarta since 2018. Pilihan jawabannya adalah A. Were, B. Are, C. Had, D. Have. Untuk soal nomor 12, jawaban yang benar adalah D. Penjelasannya yaitu 1. Rumus present perfect continuous bentuk negatif adalah subject plus have atau have plus not plus been plus verb in plus object. Kemudian yang kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal since yang menandakan tenses jenis perfect. Kemudian yang terakhir terdapat verb in, yaitu living, yang merupakan penanda kalimat continuous. Untuk subjek you, pasangan to be yang tepat adalah have. Berikutnya, mari kita mencoba latihan soal simple past tense. Soal nomor 13. Rahma bla 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 the yard yesterday. Rahma halaman kemarin. Pilihan jawabannya adalah E. Cleanser, B. Cleaning, C. Clean, D. Cleans. Untuk soal nomor 13, jawaban yang benar adalah C dengan penjelasan seperti berikut. Pertama, kita harus mengingat bahwa simple past tense rumusnya adalah subject, verb 2 plus object. Kemudian yang kedua, dalam soal tersebut terdapat time signal yesterday yang menandakan tenses jenis past. Kemudian terakhir, verb yang dibutuhkan adalah verb 2, sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah kata clean. Soal nomor 14. John bla 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 at New York last week. John titik-titik di New York minggu kemarin. Pilihan jawabannya adalah A. Has arrived, B. Arrived, C. Arriving, D. Arrived. Untuk soal nomor 14, jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya yaitu rumus simple past tense adalah subject plus verb 2 plus object. Kemudian dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu last week yang menandakan tenses jenis past. Kemudian yang terakhir, verb yang dibutuhkan adalah verb 2, sehingga jawaban yang benar adalah kata arrive. Soal nomor 15. He bla 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 not diligent. Dia titik-titik tidak rajin. Pilihan jawabannya adalah A. Was, B. Were, C. Is, D. Are. Untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat adalah E. Penjelasannya yaitu
Rumus simple past tense untuk kalimat nominal dan bentuknya negatif adalah subject plus was atau were plus not plus noun atau adjective atau adverb. Yang kedua, kata diligent dalam soal tersebut termasuk adjektif atau kata sifat. Dan yang terakhir, untuk subjek he dalam soal, pasangan to be-nya adalah was, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sekarang kita lanjut untuk berlatih soal jenis past continuous tense. Soal nomor 16. Jane was bla 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 a book while listen to music. Jane buku sambil mendengarkan musik. Pilihan jawabannya adalah A. Reading, B. Read, C. Was read, D. Were reading. Untuk soal nomor 16, pilihan jawabannya adalah E. Dengan penjelasan seperti berikut. Pertama, rumus simple past continuous tense adalah subject plus was atau were plus verb ing dan plus object. Pada kalimat soal tersebut, verb yang dibutuhkan adalah verb ing, sehingga jawaban yang benar adalah kata reading. Soal nomor 17. She bla 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 not cleaning the floor when mother called. Dia tidak membersihkan lantai ketika ibu menelepon. Pilihan jawabannya adalah were, B. was, C. is, dan D. are. Untuk soal nomor 17, jawaban yang benar adalah B. Penjelasannya yaitu rumus simple past continuous tense pada kalimat negatif adalah subject plus was atau were plus not plus verb ing plus object. Berikutnya, subjek C pada soal tersebut, pasangan to be-nya pada bentuk past adalah was, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 18 atau 18. You bla 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 to the supermarket when James came. Kamu ke supermarket ketika James datang. Pilihan jawabannya adalah A. is going, B. are going, C. was going, D. were going. Untuk soal nomor 18, the answer atau jawaban yang benar adalah D. Penjelasannya yaitu rumus simple past continuous tense adalah subject plus was atau were plus verb ing plus object. Kemudian subject you pasangan to be-nya pada bentuk past adalah were dan diikuti oleh verb ing yaitu going. Berikutnya, jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. were going. Soal latihan berikutnya untuk belajar tenses adalah tentang past perfect. Mari kita bahas soalnya satu persatu. Soal nomor 19. Cat bla 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 when somebody knock the door. Cat ketika seseorang mengetuk pintu. Pilihan jawabannya adalah A. had sleeping, B. had slept, C. had sleep, D. have sleep. Untuk soal nomor 19, pilihan jawabannya adalah B. Penjelasannya yaitu rumus past perfect tense adalah subject plus had plus verb 3 plus object. Kedua, subjek cat dalam soal tersebut adalah pengganti pronoun she atau dia perempuan dan tunggal, sehingga pasangan to be-nya pada bentuk past adalah had dan diikuti oleh verb 3 yaitu slept. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah B. had slept. Soal nomor 20. They bla 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 when the manager came. Mereka ketika manajer datang. Pilihan jawabannya adalah A. were not working, B. has not working, C. had not worked,
D is not working. Untuk soal nomor 20, jawaban yang benar adalah C. Penjelasannya yaitu rumus past perfect tense untuk kalimat negatif adalah subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Berikutnya, subject they dalam soal tersebut pasangan to be-nya pada bentuk past adalah had dan diikuti oleh verb 3 yaitu work. Sehingga jawaban yang benar adalah C, had not worked. Soal number 21. My son bla 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 before I work. Anak lelaki saya titik-titik sebelum saya bekerja. Pilihan jawabannya adalah A, have ate, B, had eaten, C, have been eating, D, has eating. Untuk soal nomor 21, the answer is B. Penjelasannya yaitu rumus past perfect tense adalah subject plus had plus verb 3 plus object. Subjek my son dalam soal tersebut adalah pengganti pronoun he, yaitu dia lelaki dan tunggal, sehingga pasangan to be-nya pada bentuk past adalah had dan diikuti oleh verb 3 yaitu eaten. Sehingga dalam hal ini jawaban yang benar adalah B, had eaten. Mari kita lanjutkan untuk berarti soal past perfect continuous tense. Soal number 22. You bla 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 badminton with Peter for almost 2 hours. You, kamu, titik-titik, bulu tangkis dengan Peter selama hampir 2 jam. Pilihan jawabannya adalah A, played, B, were playing, C, has been played, D, had been playing. Untuk soal nomor 22, the answer is D. Penjelasannya yaitu rumus past perfect continuous tense adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object. Dalam kalimat tersebut terdapat time signal yaitu for almost yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Berikutnya, setelah subject you perlu to be had been plus verb ing, sehingga jawaban yang benar adalah D, had been playing. Soal number 23. Andrew bla 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 piano for about 45 minutes before he came out of his room. Andrew titik-titik piano selama sekitar 45 menit sebelum dia keluar dari kamarnya. Pilihan jawabannya adalah A, had been practicing, B, has been practiced, C, had practiced, D, were practicing. Untuk soal nomor 23, the answer is A. Penjelasannya yaitu rumus past perfect continuous adalah subject plus had plus been plus verb ing dan plus object. Dalam soal tersebut, kita perhatikan bahwa terdapat time signal yaitu kata for about yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Kemudian setelah subject you perlu to be had been plus verb ing, sehingga dalam hal ini jawaban yang benar adalah A, had been practicing. Soal number 24. My father and I bla 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 for an hour last Sunday when Jerry went to Bandung. Ayah saya dan saya titik-titik selama 1 jam minggu kemarin ketika Jerry pergi ke Bandung. Pilihan jawabannya adalah A, were fishing, B, has been fishing, C, had been fishing, D, was fishing. Untuk soal number 24, the answer is C. Penjelasannya yaitu rumus past perfect continuous adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object. Coba
Sobat perhatikan dalam kalimat tersebut terdapat time signal, yaitu kata last Sunday yang merupakan penanda kalimat jenis past. Kemudian setelah subjek my father and dad, perlu to be had been plus verb ing, sehingga jawaban yang benar adalah C, had been fishing. Sekarang mari kita beralih untuk mempelajari jenis tenses berikutnya, yaitu simple future tense. Soal number 25. I will bla 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 to London next week. Saya akan titik-titik ke London minggu depan. Pilihan jawabannya adalah A, goes, B, go, C, going, D, gone. Untuk soal number 25, the answer is B. Penjelasannya yaitu rumus simple future tense adalah subject plus shall plus will plus verb 1 plus object. Dalam soal tersebut, terdapat time signal yaitu next week yang merupakan penanda kalimat jenis future. Berikutnya, setelah modal will, perlu verb 1 sehingga jawaban yang benar adalah B, go. Soal number 26. My mother will bla 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 a cake for my upcoming birthday. Ibu saya akan titik-titik kue untuk ulang tahun saya yang akan datang. Pilihan jawabannya adalah A, made, B, makes, C, making, D, make. Untuk soal nomor 26, the answer is D. Penjelasannya yaitu rumus simple future tense adalah subject plus shall or will plus verb 1 plus object. Kemudian dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu kata upcoming yang merupakan penanda kalimat jenis future. Selanjutnya setelah modal will perlu verb 1 sehingga jawaban yang benar adalah D, make. Soal number 27. I bla 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 to your wedding party tomorrow. Saya titik-titik ke pesta pernikahanmu besok. Pilihan jawabannya adalah A, will coming, B, come, C, will come, D, would come. Untuk soal nomor 27, the answer is C. Penjelasannya yaitu rumus simple future tense adalah subject plus shall or will plus verb 1 plus object. Dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu tomorrow yang merupakan penanda kalimat jenis future. Selanjutnya setelah subject I plus will perlu verb 1 sehingga jawaban yang benar adalah C, will come. Soal tenses berikutnya adalah tentang future perfect tense. Mari kita bahas soalnya satu persatu. Number 28. Anna's wedding party will be bla 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 by the time we get there. Pesta pernikahan Anna akan titik-titik ketika kita datang ke sana. Pilihan jawabannya adalah A, have started, B, have starting, C, has been starting, D, has started. Untuk soal number 28, the answer is A. Penjelasannya yaitu rumus simple future perfect tense adalah subject plus shall or will plus have plus verb 3 plus object. Kemudian dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu by the time yang merupakan penanda kalimat jenis future. Berikutnya setelah modal will plus have perlu verb 3. Dalam hal ini verb 3 adalah kata started sehingga jawaban benar adalah E, have started. Soal number 29. Your brother bla 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 master his English by the time he come back from New York. Saudara lelakimu titik-titik menguasai bahasa Inggris setelah
dia pulang dari New York. Pilihan jawabannya adalah A. would had, B. would have, C. will have, D. will has. Untuk soal number 29, the answer is C. Penjelasannya yaitu rumus simple future tense adalah subject plus shall plus will plus have plus verb 3 plus object. Dalam kalimat tersebut terdapat time signal yaitu kata by the time yang merupakan penanda kalimat jenis future. Setelah itu, subject your brother perlu modal will plus have plus verb 3 sehingga jawaban yang benar adalah C. will have. Soal number 30. By next March, I will have bla 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 from Cambridge University. Pada bulan Maret yang akan datang, saya akan titik-titik dari Cambridge University. Pilihan jawabannya adalah A. graduating, B. graduation, C. graduated, D. had graduated. Untuk soal number 30, the answer is C. Penjelasannya adalah rumus simple future perfect tense adalah subject plus shall or will plus have plus verb 3 plus object. Dalam soal tersebut terdapat time signal yaitu by next month yang merupakan penanda kalimat jenis future. Dan terakhir setelah will perlu have plus verb 3. Dalam hal ini verb 3 adalah kata graduated sehingga jawaban yang benar adalah C. graduated. Berikutnya kita akan berlatih soal future continuous tense. Soal number 31. We bla 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 to the zoo next holiday. Kita titik-titik ke kebun binatang pada liburan esok. Pilihan jawabannya adalah A. would going, B. will have going, C. would be gone, D. will be going. Untuk soal nomor 31, jawabannya adalah D. Penjelasannya yaitu rumus untuk simple future continuous tense adalah subject plus shall plus will plus be verb is plus verb ing plus object. Kemudian dalam kalimat tersebut juga terdapat time signal yaitu kata next holiday yang merupakan penanda kalimat jenis future. Berikutnya setelah subject perlu will plus be plus verb ing sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah D. will be going. Soal number 32. My father bla 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 football match at 10 o'clock. Ayahku titik-titik pertandingan sepak bola pada pukul 10. Pilihan jawabannya adalah A. would watching, B. will have watching, C. will be watching, D. will watch. Untuk soal nomor 32, jawaban yang benar adalah C. Penjelasannya yaitu rumus simple future continuous tense adalah subject plus shall or will plus have plus been plus verb ing dan plus object. Football match pada kalimat tersebut akan dimulai pada pukul 10 yang berarti kejadian akan datang atau future. Berikutnya setelah subject perlu will be plus verb ing sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah C. will be watching. Soal number 33. Smith bla 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 in a music concert this night. Smith titik-titik ada di musik konser malam ini. Pilihan jawabannya adalah A. will be singing, B. will singing, C. singing, D. will have sing. Untuk soal nomor 33, the answer is A. Penjelasannya yaitu rumus simple future continuous tense adalah subject plus shall or will plus be plus verb ing dan plus object.
Kemudian dalam soal tersebut terdapat time signal, yaitu this night yang merupakan penanda kalimat jenis future. Berikutnya, setelah subject Smith, perlu will plus be plus verb ing, sehingga jawaban yang benar adalah D, will be singing. Tenses berikutnya adalah jenis future perfect continuous. Maka dari itu, mari kita sama-sama mempelajarinya. Soal number 34. Stephen will have been blah 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 in the hospital for 6 years next month. Stephen akan titik-titik di rumah sakit selama 6 tahun bulan depan. Pilihan jawabannya adalah A. Work, B. Working, C. Work, D. Being work. Untuk soal number 34, the answer is B. Penjelasannya yaitu rumus simple future perfect continuous tense adalah subject plus shall plus will plus have plus been plus verb ing dan plus object. Kemudian dalam kalimat tersebut terdapat time signal yaitu kata next month yang merupakan penanda kalimat jenis future. Berikutnya setelah will have been perlu verb ing sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah be working. Soal number 35. You blah 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 have been waiting for more than 3 hours when the bus finally arrives. Kamu titik-titik menunggu selama lebih dari 3 jam ketika bis akhirnya datang. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah A. Would, B. Will, C. Are, D. Were. Untuk number 35, the answer is B. Penjelasannya yaitu rumus simple future perfect continuous tense adalah subject plus shall plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Kemudian dalam soal tersebut terdapat word signal yaitu for more than yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Berikutnya, setelah subjek perlu modal will sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah B, will. Soal number 36. Next month, Tina blah 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 in Bali for 8 years. Bulan depan, Tina titik-titik di Bali selama 8 tahun. Pilihan jawabannya adalah A. Has been lived, B. Have been living, C. Will has been living, D. Will have been living. Untuk soal nomor 36, the answer is D. Penjelasannya yaitu rumus simple future perfect continuous tense adalah subject plus shall or will plus have plus been plus verb ing dan plus object. Kemudian dalam soal tersebut juga terdapat word signal yaitu for yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Berikutnya juga terdapat time signal yaitu kata next month yang merupakan penanda kalimat jenis future. Dan terakhir setelah subjek Tina perlu will have been dan perlu juga verb ing sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah D, will have been living. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang simple past future. Mari langsung saja kita belajar soal nomor 37. My father blah 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 me a gift on my birthday. Ayah saya titik-titik kado untuk ulang tahun saya. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah A. Will giving, B. Will given, C. Would give, D. Would have given. Untuk soal nomor 37, jawabannya adalah C. Penjelasannya yaitu rumus past future tense adalah subject plus would plus verb 1 plus object. Kemudian setelah subject my father perlu modal would plus verb 1 sehingga jawaban untuk soal ini yang benar adalah C. Would give. Soal number 38.
My boss said to me that he would blah 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 late because of traffic. Bos saya berkata bahwa dia akan titik-titik terlambat karena macet. Pilihan jawabannya adalah A. Comes, B. Come, C. Coming, D. Have comes. Untuk soal number 38, pilihan jawabannya adalah B. Penjelasannya yaitu rumus past future tense adalah subject plus word plus verb 1 plus object. Kemudian setelah modal would perlu verb 1, sehingga jawaban yang benar adalah B. Come. Soal number 39. James promised he would blah 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 new car for me. James berjanji dia akan titik-titik sebuah mobil baru untukku. Pilihan jawabannya adalah A. Buy, B. Buying, C. Buys, D. Bought. Untuk soal number 39, the answer is A. Adapun untuk penjelasannya adalah pertama, rumus past future tense yang perlu diingat adalah subject plus would plus verb 1 plus object. Kemudian setelah modal would perlu verb 1, sehingga jawaban yang benar adalah A. Buy. Tenses jenis berikutnya adalah past future continuous. Mari kita sama-sama mempelajarinya. Soal number 40. Uncle John should be titik-titik hard. Paman John harus titik-titik keras. Pilihan jawabannya adalah A. Works, B. Working, C. Work, D. Being work. Untuk soal number 40, jawabannya adalah B. Penjelasannya yaitu rumus past future continuous tense adalah subject plus would plus be plus verb in plus object. Kemudian setelah should be perlu verb in, sehingga jawaban yang benar adalah B. Working. Soal number 41. I blah 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 finishing this project by June. Saya titik-titik menyelesaikan proyek ini pada bulan Juli. Pilihan jawabannya adalah A. Will be, B. Was, C. Have, D. Should be. Untuk soal number 41, jawabannya adalah D. Penjelasannya yaitu rumus past future continuous tense adalah subject plus would or should plus be plus verb in plus object. Berikutnya setelah subject I perlu should be plus verb in, sehingga jawaban yang benar adalah D. Should be. Soal number 42. She would be blah 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 the living room in the morning yesterday. Dia akan titik-titik di ruang tamu pada pagi hari kemarin. Pilihan jawabannya adalah A. Cleaning, B. Cleans, C. Clean, D. Clean. Untuk soal number 42, the answer is A. Penjelasannya yaitu rumus past future continuous tense adalah subject plus should or would plus be plus verb in dan plus object. Kemudian dalam soal tersebut juga terdapat time signal yaitu kata yesterday yang merupakan penanda kalimat bentuk past. Terakhir setelah would be perlu verb in, sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah A. Cleaning. Berikutnya kita akan mempelajari past future perfect. Adapun beberapa contoh soalnya adalah seperti berikut. Soal number 43. You blah 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 an architect if you have enrolled to a good university. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah A. Will becomes, B. Would have become, C. Would become,
they will be coming. Untuk soal number 43, the answer is B. Adapun penjelasannya adalah, pertama, perlu diingat bahwa rumus past future perfect tense adalah subject plus should or would plus have plus verb 3 verb object. Berikutnya setelah subject you, perlu would have plus verb 3, sehingga jawaban untuk soal ini adalah B, would have begun. Number 44. Sushi would blah 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 doll, but she preferred to give it to her friend. Susi akan titik-titik sebuah boneka, tetapi dia lebih suka untuk memberikannya kepada teman perempuannya. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah A, have bought, B, have been buying, C, has been bought, D, been buying. Untuk soal number 44, the answer is A. Penjelasannya yaitu, rumus past future perfect tense adalah subject plus should plus would plus verb plus have plus verb 3 dan perlu tambahan objek. Kemudian setelah would perlu ditambah have plus verb 3, sehingga jawaban yang benar adalah A, have bought. Soal number 45. Siska, where have you been last day? Kemana saja kamu kemarin? You did not come to office. Kamu tidak datang ke kantor. Kemudian Brian menjawab, oh sorry, oh maaf, I went to the beach with my friends. Saya pergi ke pantai dengan teman-teman saya. Siska, you would blah 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 there without my permission. Kamu titik-titik ke sana tanpa izin dariku. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah A, been going, B, not going, C, not have going, D, not have gone. Untuk soal number 45, jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya yaitu, rumus past future perfect tense dalam kalimat negatif adalah subject plus should or would plus not plus have plus verb 3 plus object. Berikutnya setelah would perlu have plus verb 3, sehingga jawaban yang benar adalah D, not have gone. Berikutnya kita akan mempelajari tentang soal past future perfect continuous. Mari kita awali dengan soal number 46. I would have been blah 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 in London for 8 years by last August. Saya akan titik-titik di London selama 8 tahun pada bulan Agustus akhir. Pilihan jawabannya adalah A, has lived, B, lived, C, lives, D, living. Untuk soal number 46, the answer is D. Adapun penjelasannya adalah, rumus past perfect continuous tense adalah subject plus would plus have plus been plus verb in dan perlu tambahan objek. Berikutnya terdapat word signal, yaitu kata for yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Ketiga, di soal tersebut juga terdapat time signal, yaitu kata last August yang merupakan penanda kalimat jenis past. Terakhir, setelah would have been perlu verb in, sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah D, living. Soal number 47. Andrew would have been blah 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 the script for 3 months. Andrew akan titik-titik skenario selama 3 bulan. Pilihan jawabannya adalah A, written, B, wrote, C, writing, D, were writing. Untuk soal number 47, jawaban yang benar adalah C. Penjelasannya adalah rumus past perfect continuous, yaitu subject plus would plus have plus been plus verb in dan plus object.
Kemudian dalam soal tersebut juga terdapat word signal, yaitu kata for yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Berikutnya setelah would have been, sobat juga perlu menambahkan verb ing, sehingga jawaban yang benar pada soal ini adalah C. Soal number 48. My father would have been blah 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 this project for 5 hours. Ayah saya akan sudah titik-titik project ini selama 5 jam. Pilihan jawabannya adalah A. Had discussing, B. Discussing, C. Have been discussed, D. Were discussing. Untuk soal number 48, pilihan jawabannya adalah B. Penjelasannya yaitu rumus past perfect continuous tense adalah subject plus would plus have plus been plus verb ing dan plus object. Kemudian dalam soal tersebut juga terdapat word signal, yaitu kata for yang merupakan penanda kalimat jenis perfect. Dan terakhir, setelah would had been, sobat perlu menambahkan verb ing, sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah B. Discussing. Jadi, ingat sobat, practice makes better. Artinya, semakin kita banyak berlatih, maka penguasaan kita terhadap bahasa, terutama tenses, akan semakin baik. Sekian penjelasan tentang cara menguasai tenses. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.